Nah, pertemuan 9 sampai 15 kita akan belajar secara spesifik jenis-jenis pajak daerah. Nah, pertemuan 9 itu ada kita belajar pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, BBNKB ini bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pertemuan 10 ada pajak air permukaan dan pajak rokok dan pajak air tanah. Pertemuan 11 pajak hotel dan restoran dan pajak hiburan. Pertemuan 12 pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak mineral dan pajak parkir. Pertemuan 13 kita belajar PBB dan BPHTB. Nah, pertemuan 9 ini adalah 9 dan 10 adalah pajak daerah provinsi. Sedangkan pertemuan 11 sampai pertemuan 13 itu adalah pajak daerah kabupaten kota. Gitu. Pajak air tanah juga masuk ke ini kayaknya, kabupaten kota. Nah, pertemuan 14 dan 15 baru kita bahas tentang pengukuran kinerja pajak daerah dan retribusi. Jadi, sudah mulai spesifik pertemuan setelah UTS-nya. Nah, kebetulan nih mata kuliah retribusi dan pajak daerah ini akan lebih banyak teori. Jadi kayaknya hitung-hitungan baru mulai dari 9 sampai 15. Jadi paling kita menghitung berapa pajak air tanah terutang. Nah, paling seperti itu yang akan kita pelajari. Nggak kayak PPh potong pungut. Nah, itu kalian harus hitung-hitungan full. Nah, kalau ini lebih banyak teori. Ininya materi bahan bacaan perkuliahan itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Itu saya sudah upload di GCR. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016. Saya juga sudah upload ke GCR. Untuk bukunya mungkin tidak terlalu menggunakan buku, kita akan lebih mengacu ke perundang-undangan seperti itu. Kemudian bobot penilaian sikap 5%. Jadi semua dari kalian itu akan memperoleh nilai sikap 80 dari saya. 80 itu masih termasuk A. Nah, kapan nilai sikap itu berkurang? Pertama, misalnya ngumpulin tugas selalu terlambat. Kemudian jarang masuk kelas. Kemudian etikanya kurang sopan, kurang baik. Nah, itu akan menyebabkan nilai sikap akan berkurang. Kemudian untuk nilai kuis itu 15%, tugas terstruktur 15%, UTS 25%, UAS 25%, unjuk kinerja 15%. Jadi unjuk kinerja ini apa? Nilai praktikum kalian. Misalnya kalian bikin laporan praktikum, nah nilainya itu akan masuk ke unjuk kinerja, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, saya mau remove yang nebeng doang ini. Yang nggak on cam. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Udah paham sejauh ini?
Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang pajak daerah. Udah kelihatan ini saya PPT-nya? Sudah, Bu. Bu. Nah, jadi kita bahas tentang reformasi retribusi dan pajak daerah. Kalian pasti udah familiar dengan kata reformasi. Kira-kira reformasi itu apa sih? Masa reformasi Presiden Soeharto. Nah, itu apa tuh masa reformasi? Maksudnya apa? Kira-kira apa yang terjadi setelah Presiden Soeharto lengser? Reformasi ketika Presiden Soeharto ya? Iya, Bu. Nah, jadi apa yang terjadi ketika Presiden Soeharto memerintah Indonesia? Nah, kira-kira apa nih? Secara logika aja dulu. Reformasi itu apa? Perubahan, Bu. Perubahan yang seperti apa? Yang cepat, Bu. Yang cepat. Ada lagi Perubahan yang drastis, Bu. Bidang sosial, politik, dan agama. Nah, ada lagi yang mau beropini? Perubahan yang dilakukan secara drastis, Bu, dalam suatu kelembagaan atau negara. Nah, memang apa yang dilakukan sama Presiden Soeharto? Kenapa terjadi perubahan yang drastis? Kira-kira apa dulu kalau kalian ingat Kurang pelajaran bebasnya berdemokrasi, Bu. kurang bebasnya berdemokrasi? Oke, terus apa lagi? Kenapa misalnya kalau orang tua kalian itu lebih senang Indonesia dipimpin sama Presiden Soeharto? Kan banyak meme-nya dulu. Enak zamanku toh yang kayak gitu. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa bisa apa sih yang diberikan Presiden Soeharto? Bentuk reformasi apa yang diberikan Presiden Soeharto sehingga banyak rakyat Indonesia yang senang dipimpin oleh beliau? Tadi Saya, Bu, ada, ya silakan. kalau di masa Presiden Soeharto kan, Bu, bahan baku yang seperti beras atau apapun yang lainnya, Bu, seperti minyak juga itu kan tidak naik, Bu. Kalau zaman sekarang di mana-mana terjadi kelangkaan minyak, makanya minyak ada juga promo lalu habis. Perbedaannya, Bu, terhadap harga sih, Bu. Harga sembako sama yang dulu sama yang sekarang berbeda. Terima kasih. Nah, jadi ada berarti kayak intinya dolar stabil kayak gitu ya. Malah nilai tukar rupiah kita termasuk yang kuat waktu itu. Nah, tapi kalau dari segi pembangunan kira-kira gimana Presiden Soeharto? Pembangunan pasti ada, Bu. Makanya disebut dia Bapak Pembangunan Indonesia. Nah, jadi kan setiap berapa 5 tahun sekali, pokoknya ada istilahnya gitu. Saya juga lupa istilahnya apa, tapi ada yang namanya singkatan-singkatan itu kalian ingat nggak sih? Maksudnya apa gitu? Singkatan-singkatan pembangunannya Soeharto. Kayak kira-kira apa tuh? Ada rencana pembangunan 5 tahun, singkatannya Repelita. Nah, jadi hal-hal seperti itu sudah dibuat oleh Presiden Soeharto. Banyak rakyat Indonesia yang puas gitu. Dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi apa lagi. Nah, jadi reformasi itu adalah perubahan. Nah, sekarang bagaimana
reformasi di retribusi dan pajak daerah. Nah, sekarang kita lihat pertama latar belakang reformasi. Indonesia itu negara yang luas. Nah, setiap daerah itu punya hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jika kalian bayangkan, kalau misalnya nih, hak dan kewajiban setiap daerah itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, kira-kira gimana jadinya itu? Kita yang di Medan, gimana tuh pokoknya, gimana caranya kita bisa memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan daerah kita masing-masing. Kira-kira gimana? Maksudnya, Bu? Jadi kan kalau misalnya, sekarang kan kita baca nih statement di PPT. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai keperluan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sekarang kalian bayangkan apa yang terjadi kalau misalnya yang mengurus hak dan kewajiban masing-masing daerah itu adalah presiden. Kira-kira gimana? Pembangunannya pasti nggak merata, Bu, karena pendapatannya tidak bisa disamakan dengan tiap-tiap daerah gitu, Bu. Pemasukannya juga tidak akan stabil, Bu. Nah, itu dari segi pemasukan. Nah, dari segi yang lain gimana? Kesejahteraannya gimana kira-kira? Apakah akan sama kesejahteraan orang yang tinggal di Jakarta, yang di ibu kota negara, sama dengan kesejahteraan kita yang tinggal di Sumatera Utara? Pasti berbeda, Bu. Pasti beda. Nah, sekarang sejak tahun 2004 ada yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah setiap daerah dilimpahkan wewenang untuk memimpin negaranya sendiri, untuk menentukan hak dan kewajiban daerah tersebut. Misalnya untuk Sumatera Utara, gubernurnya Pak Edi, sedangkan wali kotanya Pak Bobi, kayak gitu. Nah, jadi sekarang yang mengurus hak dan kewajibannya dilimpahkan ke pemerintah daerah. Kalau dulu namanya sentralisasi, tapi sekarang namanya sudah desentralisasi. Desentralisasi itu keputusan diambil dari bawah, sedangkan sentralisasi semuanya dari pusat. Paham maksudnya ya? Bisa bedain ya? Nah, sekarang kita ke undang-undang, reformasi undang-undangnya ini. Pertama itu, dasarnya kenapa ada pajak daerah dan retribusi daerah itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Katanya, segala pembebanan kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Jadi memang pajak ini atau pungutan atau istilahnya retribusi itu adalah sifatnya memaksa, diatur sama undang-undang. Nah, kita balik lagi ke definisinya pajak yang sudah kalian pelajari di mata kuliah dasar-dasar perpajakan. Definisinya apa tuh? Definisi pajak yang udah kalian pelajari. Kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, tidak memperoleh kontraprestasi langsung. Nah, kan seperti itu kan poin-poin definisi pajak. Nah,
Dari Undang-Undang Dasar 1945 ini muncullah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Nah, jadi setiap daerah itu diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak, 4 pajak provinsi, 7 pajak kabupaten kota. Jadi pajak daerah itu terbagi dua, ada pajak provinsi, ada pajak kabupaten kota. Nah, bedanya apa? Bedanya salah satunya dari si pemungut sama kemana penghasilan pajak itu diberikan. Misalnya pajak penghasilan itu kan ke pusat, berarti kan penerimaannya untuk APBN. Sedangkan kalau untuk pajak daerah, mau itu provinsi, kabupaten, dan kota, berarti kan larinya ke APBD. Sedangkan kalau pajak provinsi berarti penerimaannya untuk provinsi, contohnya Sumatera Utara, sedangkan untuk pajak kabupaten kota itu contohnya untuk Kota Medan atau Kabupaten Deli Serdang gitu. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Katanya, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Jadi, basis pajaknya ini sudah diperluas dari Undang-Undang Nomor 34 tadi, tahun 2000. Nah, selain basis pajaknya diperluas, si kepala daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajaknya. Jadi tarif pajak itu sesuai dengan ketetapan oleh pemerintah daerah, masing-masing daerah. Jadi kalau misalnya daerah Sumatera Barat disamakan dengan Sumatera Utara, tidak bisa karena pertama pemerintah daerahnya beda, kemudian kebutuhan provinsi tersebut juga beda. Nah, sekarang kita lihat lagi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini adalah undang-undang yang kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi setelah misalnya kalian udah baca-baca nih Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dia itu tidak menetapkan berapa persisnya tarif pajak yang ditetapkan. Misalnya pajak rokok, berapa tarif pajaknya? Pajak kendaraan bermotor, berapa tarif pajaknya? Dia hanya memberikan minimal tarifnya segini, maksimal tarifnya segini. Jadi untuk menentukan berapa besaran persis tarifnya itu tergantung ke peraturan daerah masing-masing. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Ini angkatan ini emang pemalu ya. Lanjut enggak? Lanjut, Bu. Nah, sekarang kita lihat teori pajak daerah. Kenapa harus ada pajak daerah itu? Nah, jadi orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemda, pemerintah daerah, daripada ke pemerintah pusat. Karena mereka bisa secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Ini kata si Devi tahun 98. Kalian percaya nggak dengan statement mereka? Kalian setuju nggak dengan statement si Devi ini? Cocok, Bu. Kenapa cocok? Karena kan pajak daerah itu masuknya tadi ke APBD dan APBD itu langsung bisa digunakan kepada daerah. Jadi skalanya kecil gitu, Bu. Jadi lebih gampang kita memonitoring dan dampaknya itu lebih bisa dirasakan dalam pembangunan daerahnya, Bu. Sedangkan pajak ke nasional kan, ke pusat kan, dia harus terbagi lagi atas beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Dan program-programnya juga kita kan nggak terlalu bisa spesifik mendapatkan manfaatnya gitu, Bu. Oke, sekarang
kita lihat contohnya PPh dan pajak kendaraan bermotor. PPh walaupun misalnya saya bekerja di WBI, sudah dibayarkan pajaknya, dipotong pajaknya, tugas saya tinggal lapor, tapi karyawan yang seperti saya ini banyak juga yang tidak lapor gitu. Banyak juga yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tapi kalau misalnya kita lihat pajak kendaraan bermotornya udah jatuh tempo, langsung buru-buru mau bayar pajaknya. Nah, kira-kira contohnya seperti itu. Jadi mereka merasa manfaatnya itu bisa diterima secara langsung. Mereka bisa melihat nih, merasakan saya bayar pajak kendaraan bermotor, manfaatnya ini gitu. Ya, sedangkan kalau misalnya pajak penghasilan, pajak pusat, itu kan pajak pusat itu kayak tagline tahun lalu DJP itu kan pajak kita untuk vaksin kita. Nah, masyarakat merasa vaksin itu diperoleh bukan dari APBN, bukan dari pajak yang sudah mereka bayarkan, seperti itu. Jadi masih banyak perasaan-perasaan seperti itu, jadi mereka tidak merasakan apa sih manfaatnya saya bayar pajak penghasilan, kayak gitu. Jadi mereka masih belum merasakan nih. Sedangkan kalau misalnya kita lihat banyak sekali manfaat yang sudah kita terima karena bayar pajak. Contohnya kalian dapat kuota pelajar, itu tentu duitnya dari pajak. Kita sudah bisa vaksin, ya tentu dari pajak, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, pajak daerah itu bisa diartikan sebagai satu, pajak yang dipungut oleh Pemda dengan peraturan dari daerah sendiri. Kemudian, pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh, kok ada si Uranus? Tapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemda. Kemudian, pajak yang ditetapkan atau dipungut, kok sama ya? Kemudian pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemda. Jadi pajak daerah itu kalian harus ingat, kuncinya adalah semuanya diatur oleh pemerintah daerah, pendapatannya juga untuk daerah. Nah, sekarang kriteria pajak daerah itu ada 8 kalau nggak salah. Dia bersifat pajak dan bukan retribusi. Kemudian objek pajaknya itu terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Kemudian objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat. Kemudian potensinya memadai, artinya kita memungut pajak daerah itu benefitnya harus lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan oleh si pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah tersebut. Jadi kuncinya adalah cost lebih kecil dari benefit. Kemudian tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Kemudian yang ketujuh, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kemudian juga menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, dari kriteria pajak daerah ini apa yang bisa kalian simpulkan? Ayo, siapa yang mau berargumen? Apa yang bisa disimpulkan dari kriteria pajak daerah?
Ayo ini masa nggak ada yang mau beropini nih, pada join kelas tapi ngawang-ngawang. Yang off cam saya ini lagi lah, saya remove. Ayo, kenapa? Kok pada malu-malu sih? Ini kalau misalnya kelas tetap muka hening kayak gini, saya juga males jadinya. Mending online aja kalau gitu. Kalau kalian senang tatap muka apa online? Tatap muka, Bu. Tatap muka, Bu. Kenapa tatap muka? Karena malas nge-zoom. Ayo, kenapa lebih senang tatap muka? Nanti kalian tatap muka duduk-duduk mejeng aja di kelas. Kita lanjut ya. Nah, sekarang tolak ukur penerimaan pajak daerah itu ada hasil, ada keadilan, ada daya guna ekonomi, ada kemampuan untuk melaksanakan, dan yang terakhir ada kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Jadi kelima hal ini adalah yang menjadi tolak ukur penerimaan pajak daerah. Kalau misalnya ternyata contohnya tidak memadai suatu pajak itu dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayai, untuk apa dikenakan pajak daerah? Kemudian jika pajak misalnya mudah dihindari, buat apa ditetapkan pajak daerah seperti itu? Kemudian kita masuk ke retribusi. Retribusi ini katanya merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik. Jadi retribusi ini kuncinya adalah layanan. Jadi kita misalnya nih pergi jalan-jalan ke Danau Toba, sampai di Danau Toba kita bayar retribusi. Nah, itulah yang menikmati pemandangan Danau Toba itu yang bisa dijadikan beban retribusinya. Misalnya kita bayar retribusi kebersihan, berarti sampah kita dipungut, nah itu artinya pelayanan yang kita terima, seperti itu. Kemudian ada sifat retribusi. Sifat retribusi ini pelaksananya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung ketika membayar. Contohnya itu seperti yang retribusi kebersihan tadi, kita bayar, kita dapat layanan langsung, sampah kita diangkut, seperti itu. Kemudian iurannya memenuhi persyaratan formal dan material, tetapi tetap ada alternatif untuk membayar. Jadi penetapan iurannya itu ya berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Kemudian retribusi itu merupakan pungutan yang umumnya budgeter tidak menonjol. Maksudnya di sini, secara anggaran itu bobotnya tidak besar. Jadi di sini kenapa disebutkan budgeternya tidak menonjol. Di APBD itu besaran penerimaan retribusi itu jumlahnya tidak begitu besar. Kemudian juga yang kelima, sifatnya dalam hal-hal tertentu, retribusi daerah ini digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh Pemda untuk memenuhi permintaan masyarakat. Nah, jadi ada tujuannya. Ada tujuannya kenapa kita bayar retribusi, tapi pengembalian biayanya dibukukan oleh Pemda untuk memenuhi permintaan masyarakat. Contohnya retribusi sampah tadi. Masyarakat pengen
lingkungannya bersih. Jadi tolong ada dinas kebersihan yang mungut sampah setiap minggu. Nah, itu kan ada permintaan masyarakat seperti itu. Kemudian sifatnya ada dibagi dua, sifat pemungutan dan sifat paksaan. Sifat pemungutan ini berlaku hanya untuk orang tertentu, sedangkan sifat paksaan diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar. Misal sifat pemungutan berlaku hanya untuk orang tertentu. Tidak semua orang akan membayar retribusi hiburan. Kayak misalnya ke pantai, kita pergi ke pantai, kan hanya orang-orang yang ingin menikmati pemandangan di pantai yang dikenakan retribusi. Seperti itu. Nah, bedanya pajak dan retribusi. Pajak itu keputusannya dari pemerintah pusat, sedangkan retribusi dari pemerintah daerah. Ketetapannya, pajak diatur berdasarkan undang-undang, sedangkan retribusi diatur berdasarkan peraturan daerah atau perda. Kemudian, pemungutnya pajak itu pemerintah pusat, sedangkan retribusi pemerintah daerah. Sifatnya, pajak itu wajib dan dapat dipaksakan, sedangkan retribusi itu tidak wajib. Imbalan, kalau pajak itu tidak mendapat imbalan atau jasa secara langsung, sedangkan retribusi mendapat imbalan secara langsung. Kemudian, dari segi pendapatan, pajak itu adalah sumber pendapatan pemerintah pusat, sedangkan retribusi adalah sumber pendapatan pemerintah daerah. Jadi kalian sudah bisa bandingkan ya, apa itu pajak, apa itu retribusi. Nah, untuk pajak perbedaan pajak dan retribusi ini kalau dari segi pajak ini adalah pajak pusat. Karena semuanya tadi berhubungan dengan pemerintah pusat. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, ini banyak lagi yang off cam ini. Kenapa sih suka banget off cam gitu? Insecure sama diri sendiri apa gimana? Coba Nita, kenapa Nita nih izin off cam? Kenapa emangnya? Lagi di jalan menuju kampus, Ibu. Mau ada kuliah lagi? Iya, Bu. Sama siapa? Pak Aston, Bu. Oh, Pak Aston. Nah, ada pertanyaan kalian? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Apa, Philip? Pada slide tolak ukur penerimaan pajak daerahnya, Bu, yang kan poin 1, 2, 3, 4-nya tulisannya nggak jelas, Bu. Tertutupi sama nomor 5-nya. Tolak ukur. Ini kan udah ada di PP, di GCR saya ini kan. Ini saya menjelaskan singkat tadi, penerimaan pajak daerah itu harus berdasarkan tolak ukurnya ada hasil yang diperoleh dari pajak daerah, kemudian adil atau tidaknya pembebanan pajak daerah ini, kemudian daya guna ekonominya ini apakah ada manfaatnya, kemudian yang keempat itu kemampuan untuk melaksanakan, jadi bisa nggak dilaksanakan di daerah tersebut. Kemudian ada kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Nah, untuk poin-poinnya itu kan sudah ada di GCR, jadi kalian bisa lihat di GCR. Ada pertanyaan lagi? Bu. Ya. Restribusi itu ketetapannya atau dasarnya itu dari pemerintah
kabupaten kota saja atau di bawahnya bisa juga membuat peraturan terkait dengan retribusi, Bu? Retribusi kan lebih ke daerah. Jadi kalau ini aturannya, kalau kita lihat dari segi pengajuan APBD kan dari desa, berapa nih anggarannya yang dia butuhkan. Anggarannya berapa, kemudian dari desa atasnya apa? Kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota. Nah, tingkatan-tingkatan itu nanti akan mengajukan berapa nih anggaran untuk tahun 2022 misalnya. Nah, dari sana baru kelihatan berapa retribusi berapa pajak daerah atau retribusi yang bisa yang ingin mereka raih untuk penerimaan di tahun 2022 ini. Jadi kalau misalnya dari segi peraturan itu peraturannya tetap peraturan daerah. Jadi kalau misalnya levelnya ada di desa, dia juga akan tetap melihat desa itu akan tetap melihat ke peraturan daerah. Jadi acuan utamanya adalah peraturan daerah. Oke, Michael. Jadi Bu, kalau misalnya dalam suatu desa itu banyak sekali restribusi gitu Bu, dengan misalnya kan biasanya kan kalau restribusi sampah itu kan ada itu per BUP, per KOT nomor ini. Sedangkan ada juga retribusi yang nggak pakai dasar-dasar seperti itu. Apakah itu dia dinyatakan sah atau dianggap sah nggak gitu Bu? Restribusi tanpa dasar gitu Bu? Nggak perlu di desa kita ngomong kayak gitu. Di kota aja juga seperti itu. Misalnya kalian bayar parkir. Sebenarnya retribusi parkir itu ada. Kalian kalau bayar parkir itu harus ada karcis. Tapi yang kalian bayarkan itu ke tukang parkir, apakah kalian yang dapat karcis? Enggak kan? Paling kalian dapat karcis parkir itu kalau misalnya ke pasar besar. Nah, itu baru ke lebih ke daerah pusat kota itu biasanya dapat karcis parkir. Nah, tapi kalau misalnya kalian bayar parkir tanpa menerima karcis, yang pertama, yang kedua tidak si pemungutnya itu tidak menggunakan rompi yang diberikan dari pemerintah daerah. Nah, berarti kan artinya kalian bayar parkir ke preman, bukan resmi. Nah, jadi retribusi itu memang banyak yang larinya ke kantong si pemungutnya, kayak parkir tadi contohnya. Banyak kok tukang parkir yang tidak resmi dari pemerintah daerah. Kemudian lagi contohnya retribusi sampah. Saya setiap bulan itu bayar retribusi sampah 20.000. Apakah benar retribusinya 20.000? Enggak. Retribusi sampah tidak semahal itu. Pasti ada yang masuk ke saku orang-orang yang bawa truk sampah itu pasti ada. Jadi contohnya nih, kalau ke tempat wisata retribusinya paling 5.000. Tapi kadang-kadang diminta satu orang 10.000, padahal biasanya satu mobil 5.000 bisa kayak gitu. Jadi secara prakteknya banyak penyelewengan seperti itu. Oke, Michael? Oke, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Bu, Ya. Kalau menyeleweng kayak gitu, peraturan hukum perundang-undangannya nggak ada, Bu? Kalau kita lihat ya secara pidana ya pasti ini. Cuman kan di Indonesia ini banyak pemakluman. Ya enggak? Ya pula ya, Bu. Nah, banyak pemakluman yang kadang nggak masuk akal, tapi ya udah dimaklumi seperti itu. Jadi kalau misalnya
ke undang-undang, ke apa namanya, ke hukuman itu pasti peraturannya ada. Cuman ya pertama lingkup belajar kita kan nggak ke hukumnya, tapi pasti ada. Kalau kita cari undang-undangnya pasti ada. Cuman kalau misalnya dilihat apakah diterapkan, nah itu yang jadi pertanyaan. Apakah diterapkan? Ya belum tentu. Seperti itu. Karena gimana pun pemerintah akan memberikan hukuman jika cost-nya lebih besar dari benefit yang diperoleh. Contohnya, apakah setiap wajib pajak yang lupa lapor SPT akan mendapatkan SPP? Secara peraturan, bagi wajib pajak yang lupa, yang secara kealpaannya atau secara sengaja tidak melapor SPT, dia pasti akan menerima STP atau surat cinta dari DJP. Tapi apakah praktiknya seperti itu? Tidak semua. Jadi pemerintah akan melihat apa nih benefit yang akan diperoleh jika hukuman itu diberikan. Jadi balik lagi ke cost benefitnya tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Putri? Oke, Bu. Cukup kayaknya, Bu. Cukup ya. Udah mau kuliah sama Pak Aston lagi ya? Bener, Bu. Iya. Oke, kalau gitu kita sudahi. Oh, Bu, satu lagi, Bu. Iya, boleh. Apa? Kalau misalnya online lah dia, misalnya minggu depan kan yang online itu adalah anak A, rombel A. B. Yang B itu hanya Oh, yang tetap muka, kamu bilangnya online tadi? Iya. Offline, Bu, offline. Misalnya yang offline itu adalah B, berarti yang online kan adalah yang online B berarti kan, Bu? Ya. Yang B ini hanya nonton video Ibu atau melalui Zoom? Lewat video aja. Oh, berarti hanya nonton video terus ngisi tugas di GCR gitu aja, Bu? Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Bu, Ya. kalau yang B-nya pingin belajar luring, gimana, Bu? Nah, kalau Bisa. yang kayak gitu kan jadinya kuota kelasnya nggak cukup. Kelasnya kan cuma buat 30 orang. Kalau misalnya ada yang mau menggantikan, berarti ya harus disesuaikan lagi. Misalnya Ignatius mau masuk luring, kemudian si Michael mau masuk daring. Nah, apakah minggu depannya akan seperti itu lagi? Kalau misalnya disesuaikan terus kan saya juga repot. Jadi sesuai dengan yang sudah ditetapkan aja, biar semuanya dapat perlakuan yang sama, dapat jatah online sama dapat jatah offline yang sama gitu. Daripada nanti ternyata Ignatius kalau dihitung-hitung luringnya lebih banyak daripada Michael, sedangkan Michael juga pengen luring. Nah, jadi kan saya tidak adil jadinya.